Tinggal sedikit lagi bangku yang kosong. Saya berdoa bulan depan ini terisi semua. Ada, amin? Iya, tinggal sedikit lagi. Di Tuhan semalam kami juga doa pengerja. Saya katakan supaya kita terus berdoa untuk jiwa-jiwa. Iya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya menyampaikan visi tema kita supaya kita tidak lupa. Saya berdoa, Tuhan apa yang saya sampaikan yang boleh untuk memberkati sidang jemaatmu hari-hari ini Bapak. Saya berdoa supaya makanan ini tidak salah. Karena saya selaku gembala, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya harus memberikan makanan yang terbaik untuk domba-domba, untuk jemaat. Ya, itu tugas gembala yang terus berdoa satu persatu untuk setiap keluarga demi keluarga, harus memberikan suplemen ataupun ya protein gizi yang baik untuk jemaat, supaya jemaat semua diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan semua dalam keadaan baik-baik. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Coba bisa ditampilkan langsung saja. Ini sudah memasuki ya bulan yang ketiga. Tes. Memasuki kita tidak terasa Bapak Ibu. Ya, tidak terasa ya. Seperti apa saja ya. Saya rasa semacam apa saja. Mimpi ya. Tidak terasa sudah 2 bulan kita lalui ya. Macam apa saja. Seperti tidak terasa saja ya. 2 bulan sudah kita tinggalkan. Kita sudah memasuki bulan yang ketiga ini. Ketiga. Untuk itu saya rindu kita semua tetap setia di dalam Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ya, semalam kita tidak bisa bersama-sama di minggu yang terakhir karena ada teman saya, kami diundang untuk melayani firman Tuhan di Pematang Siantar, tapi masuk lagi ke dalam ke Tanah Jawa. Luar biasa Bapak Ibu, yang boleh kami lihat dan rasakan di sana. Gereja itu sebenarnya berada di di satu desa, tapi kami merasakan luar biasa. Ya, tidak jauh beda dengan gereja ini, hanya sedikit saja lebih agak besar sedikit. Tapi kapasitas jemaatnya hampir-hampir sama. Teman saya satu kuliah mengambil S2 ya. Jadi saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu Bapak Ramli Nampitupulu. Nah, hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya dapat berkat di sana. Saya lihat luar biasa Bapak Ibu, walaupun di satu desa begitu ya, tapi roh mereka begitu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Jadi ada berkat sukacita. Ketika saya Bapak Ibu saya selalu minta sama Tuhan, kalau Tuhan saya utus untuk melayani begitu, saya minta Tuhan kira-kira apa yang boleh saya dapat atas pelayanan di sana. Saya merasakan Bapak Ibu sukacita yang luar biasa karena kami satu keluarga ya bersama Bu Gen, pulang dari sana, pulang pelayanan dari mulai Tanah Jawa keluar sampai Siantar, hujan terus sampai sini. Akhirnya sampai jam 9 malam. Iya. Kami sukacita Bapak Ibu, perlu juga gembala itu refreshing ya. Paling tidak sebulan sekali keluar itu perlu. Ya, supaya menambah apa juga? Menambah pengalaman ya. Iya. Nah, hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, tema yang saya sampaikan 2 tahun yang lalu, ini terus akan saya ulang. Kenapa? Jemaat harus tahu. Jemaat harus tahu bahwa gereja ini sebenarnya pesan Tuhan apa untuk jemaat di tempat ini. Jemaat harus tangkap dan pahami dan lakukan supaya diberkati. Kami itu, tema kami di perkebunan, di perusahaan itu, ada selalu moto setiap pagi, apel pagi, selesai kami rapat pagi di kantor, lalu kami keluar rapat pagi, apel pagi bersama seluruh karyawan itu ada moto yang selalu setiap hari kami ucapkan. Seperti begini contohnya, kalau pemimpin mengatakan selamat pagi, kami selalu berkata seperti menyambut pagi, luar biasa. Kami seperti itu setiap hari. Jadi tahu Bapak Ibu, kata-kata yang diucapkan di gereja itu udah mulai.
Iya, sudah mulai dicontoh di perusahaan-perusahaan. Jadi moto itu setiap pagi itu selalu kami ucapkan. Setiap pimpinan berkata seperti ini, pagi. Kami bilang, pagi, luar biasa. Dunia saja sudah mengatakan seperti itu. Dunia itu, lu anak-anak Tuhan harus lebih dari itu. Enggak boleh, luar biasa, enggak boleh. Harus lebih semangat. Kenapa? Diawali daripada semangat pagi-pagi, luar biasa. Anak Tuhan juga. Kenapa? Tantangan lebih dahsyat lagi ke depan. Gereja Tuhan harus tangkap ini. Kalau sudah gembala menyampaikan pesan harus diingat. Iya kan? Apa tema daripada gereja kita? Selain yang disampaikan oleh pembina gereja kita, gembala kita ya, Pak Niko. Paradigma yang lama. Paradigma itu berbicara hidup yang lama, pola yang lama itu harus dibuang. Jangan lagi dibawa menjalani tahun 2022 ini. Kita akan kalah. Ya, jadi kita harus luar biasa. Moto dunia saja itu sudah mulai ditiru. Itu dari mana lahir? Itu dari gereja. Hanya orang yang luar biasa itu hanya orang percaya loh yang seperti itu. Itu tapi sudah dipraktekkan oleh orang luar sana. Jadi kami asal sudah pemimpin itu berkata, selamat pagi. Kami udah langsung pagi, luar biasa. Begitu kami. Anak Tuhan harus lebih dahsyat lagi, amin. Nah hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kembali mengingatkan. Karena kami setiap hari itu diingatkan. Apa visi dan misi perusahaan? Diingatkan. Kenapa? Orang yang berjalan di dalam Tuhan harus tahu ada visi. Kita nggak boleh itu, apa ya hidup ini? Nggak boleh. Harus tahu apa visi dan misi gereja, itu harus tahu. Ketika kita tahu visi dan misi gereja, maka kita akan tahu apa yang kita lakukan. Kita nggak, ya udahlah begitu saja, nggak boleh. Berarti kita nggak satu roh. Makanya harus ada kesatuan roh di dalam pelayanan, di dalam gereja. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang harus kita capai. Makanya tema di tahun 2022 ini di awal tahun yang lalu sudah saya sampaikan, miliki iman yang besar. Kenapa? Ada sesuatu hal yang harus kita hancurkan. Kalau iman kita begitu-begitu saja, kita akan keok. Ada target yang harus kita capai. Ada mimpi besar yang harus kita genapi di dalam hidup kita. Tentunya itu hanya pekerjaan Tuhan. Bagian kita miliki saja iman yang besar. Coba next lanjut. Ini dia. Saya selalu ambil ayat ini ayat yang dikasih Tuhan di awal tahun. Saya hanya menggugah hati ibu lagi, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan supaya ingat. Ini loh tema kita. Ini pesan yang disampaikan gembala. Makanya kita harus tahu dan tangkap. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu diberkati Tuhan, bukan gembalanya saja, bukan pengerjanya saja. Tapi Bapak Ibu di tempat ini menikmati janji Tuhan. Matius 15 ayat 28 berkata seperti ini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, apa katanya? Hai ibu, besar iman. Apa rupanya untungnya memiliki iman yang besar? Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Tentunya itu selaras dengan kemauan Tuhan, enggak juga kemauan kita. Makanya di ayat yang biru yang terakhir, dan seketika itu juga, apa katanya? Anaknya sembuh. Lanjut. Next. Ya, mengapa kita harus memiliki iman yang besar? Tentu ada maksudnya. Ada 3, lanjut. Ya, yang pertama ini dia. Kalau Bapak Ibu enggak memiliki iman yang besar, kita akan kalah. Iblis itu hanya kalah dengan iman yang besar. Hari ini Bapak Ibu kita harus menghancurkan pekerjaan iblis. Ajaran-ajaran sesat sudah mulai bergerilya. Ya, 2 hari yang lalu atau 3 yang lalu, ya Bapak sudah dijumpai ada seorang tiba-tiba entah di mana disuruh iblis kali itu ya, masuk kemari ke toko sebelah ini. Ya, bercerita tentang firman ya, penyesatan-penyesatan. Setelah dari sini dia langsung ke rumah saya. Lalu saya lihat, siapa ini? Saya nggak kenal. Saya lihat, siapa Bapak? Saya marga Lubis ya. Saya tadi udah dari tempat mertua Bapak dari sana. Oh, nggak apa-apa. Jadi saya lihat, saya dikasih hikmat.
Karena saya bilang, sekarang ini Pak, aku bilang, atau lain, kita kalau ngebar hikmat, kita bahaya. Kita harus tahu siapa, dari mana, dan siapa dia. Lalu dia kenalkan begini-begini. Memang saya suruh masuk. Begitu Bapak Ibu. Dia mengajarkan firman Tuhan tapi mengarah kesesatan. Hati-hati. Cuma Tuhan makanya harus tahu. Ini pekerjaan iblis harus kita hancurkan. Matius 19 ayat 2 berkata seperti ini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kenapa rupanya? Karena anakku perempuan kerasukan setan. Setan ini bisa dihancurkan lewat iman yang besar. Bapak Ibu jangan cerita firman ya. Setan itu udah dahulu, itu adalah seorang penyembah. Kalau di surga itu seorang pemimpin pujian WL itu. Di surga sana. Tapi dia tinggi hati. Itu yang di altar itu tinggi hati. Akhirnya dia jatuh. Makanya Tuhan gak suka orang yang tinggi hati. Dijatuhkan dia. Dia merasa udah hebat. Ini iblis. Firman jangan ditanya. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu jangan ditanya iblis. Dia pernah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi kita ini gak ada apa-apanya dibanding iblis. Untuk menghancurkan pekerjaan iblis, tahun 2020 ini miliki iman yang besar. Kalau kita hanya biasa-biasa saja, ya sudahlah. Kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Ayat 28 tadi, apa katanya? Apa yang kau kehendaki ibu? Hanya satu, anakku perempuan sembuh. Lihat, karena anak perempuan yang kerasukan setan itu, bukan sekedar menderita, sangat. Hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita tidak sama persoalannya dengan ibu ini ya. Tapi saya tidak tahu persoalan yang sangat menderita itu hari ini apa yang saudara alami. Tentunya Bapak Ibu ada satu kerinduan, ada keinginan seperti ibu ini. Bayangkan anak satu-satunya, perempuan ya kan. Nggak ada lagi kawannya, tahu-tahu kerasukan setan begitu, ya sedihlah. Hati ibu, seorang ibu mana ya? Jangankan kerasukan setan, terjatuh saja seperti anak saya. Kenapa anakku Greta? Ya kan? Langsung saya peluk dia. Apalagi sangat menderita. Ini sangat menderita ini. Istilahnya dia mengalami persoalan yang berat. Hati ibu seorang hati ibu mana yang tidak sangat sedih, menderita melihat anaknya seperti itu. Akibat pekerjaan ini, si iblis ini, si bolis ini. Jadi akhir-akhir ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, iblis itu sedang bergerilya, sedang bekerja untuk menghancurkan gereja Tuhan. Makanya kita harus lebih tanggap. Ini kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita tidak akan memahami. Yang ada hanyalah muncul ego. Padahal kalau gereja hancur itu iblis yang senang. Bukan Tuhan. Terima kasih. Kalau rumah tangga hancur, siapa yang senang? Iblis. Kalau orang bermusuhan, siapa yang senang? Iblis. Makanya Bapak Ibu harus paham, ini hanya orang yang dekat Tuhan yang memahami seperti ini. Maka dia tahu, maka dia akan mengecilkan egonya. Oh iyalah, hanya karena Tuhanlah saya lihat. Rumah tangga juga begitu. Saya sampaikan kepada jemaat waktu saya melayani di sana, rumah tangga itu ibarat ketika kita membawa satu kereta, saya katakan. Lalu tiba-tiba di tengah jalan kereta ini mungkin bensinnya habis atau businya rusak, mati. Saya mau tanya kepada Bapak, Ibu di tempat ini. Kalau bensinnya rusak atau bensinnya habis atau businya rusak, bagaimana cara Bapak untuk menangani ini? Apakah keretanya dijual? Kan tidak. Lalu kita ngambil solusi paling tidak bensinnya kita cari. Atau businya. Dalam rumah tangga juga begitu. Jangan ada persoalan, sudahlah bubar aja kita, jangan. Dalam pelayanan juga begitu, ada persoalan, jangan gerejanya ditinggalkan. Kok gereja yang dikorbankan, persoalannya yang diselesaikan. Kalau kita memahami itu rancangan Tuhan, kalau tidak kita akan, yang kita korbankan itu Tuhan. Sebenarnya Tuhan gak rugi sih. Gak ada ruginya kita ini gak masuk surga, jujur saja gak ada ruginya. Tapi itulah hati Tuhan, tidak seperti hati kita ketika menghadapi masalah. Dia turun dari surga, dia mencari manusia, firman-Nya menjadi daging. Itulah Natal yang kita peringati. Bahkan sebentar lagi Paskah.
dia rela mati di kayu salib. Itu hatinya. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka dia berkata, biarlah Tuhanlah yang kulihat. Kalau begitu pula mantap. Rumah tangga kuat, gereja kuat. Ini saya pastikan. Iblis yang kita permalukan. Makanya tahun 2022 ini pekerjaan iblis sedang bekerja. Hanya memiliki iman yang besar. Iblis jangan diajari. Firman dia tahu segala-galanya. Seperti kata Bapak semalam. Seorang pengajaran sesat itu. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Iya, jangan ditanya, dia tahu semua. Tapi syukur Bapak Ibu, saya sudah belajar Alkitab. Iya kan? Memang itulah rencana Tuhan. Saya sedang diperlengkapi ya, sedang menyelesaikan. Iya. Saya juga tidak pernah berpikir Bapak Ibu sudah menjalani usia 46 tahun ini harus menyelesaikan S2. Megang komputer aja pun saya masih gagap. Ada beberapa kami yang sudah mendekati 50-55 ya. Nah kami begini sajalah. Iya. Kenapa? Tugas banyak, asal sudah ada tugas begini aja lah kami. Iya, udah nggak nyambung lagi sebenarnya, nggak nyambung. Sementara kawan-kawan kami ada yang masih 22, ada yang baru tamat, ya kan? Tapi itulah, saya nggak pernah berpikir Bapak Ibu, kenapa harus saya mengikuti? Rupanya Tuhan harus memperlengkapi sama Tuhan hari-hari ini. Iya, harus memperlengkapi. Bagaimana saya harus memberikan makan domba-domba di tempat ini kalau saya nggak tahu apa-apa. Kurus-kurus lah, liar lah, lari sana lari sini. Makanya saya minta maaf 2 tahun ini, tolong saya minta maaf. Saya belum bisa kemana-mana. Karena hari Senin sampai hari Senin, saya terus full. Jadi Bapak Ibu udah sekalian, mari. Pekerjaan iblis harus dihancur, rumah tanggamu jaga. Ya, mari, pelayanan kita jaga. Iblis yang harus kita hancurkan. Ya, jangan sampai pekerjaan Tuhan yang kita korbankan, jangan. Iblis, ini pekerjaan iblis semua. Rumah tangga iblis. Saya itu waktu pelayanan di sana, apa katanya? Pak, di sini Pak, banyak apa? Apa namanya? Perselingkuhan di sana rupanya. Dosa perselingkuhan itu sana ratingnya tinggi. Iya. Bahkan ibu gembala ini kalau dia pergi katanya, ibu gembala masih muda di sana. Dia selalu pakai lipstick merah gini lipstick kan. Lalu dia nasihat ibu jangan pakai lipstick itu, bahaya nanti katanya. Akhirnya memang dia nggak pakai lipstick lagi. Iya. Karena memancing, karena tingkat perselingkuhan sana. Kalau di sini pakai aja, nggak apa-apa Bu ya. Di sini nggak apa-apa. Iya. Kalau di sana memang katanya luar biasa. Jadi iblis sekarang bekerja, Bapak Ibu ini. Mari, semua sesuatu hal ini iblis ini simbolis ini harus kita injak-injak ini, betul. Ini akibat ini, rusak rumah tangga orang, rusak yang berteman, rusak yang bermertua, rusak yang apa, ini iblis. Rusak yang bertetangga, ya kan? Ini gara-gara iblis ini, makanya ini yang membuat kita menderita. Jadi anak-anak Tuhan harus jeli, iblis ini rupanya, kita harus hancurkan ini. Begitu juga hari ini, mungkin ada persoalanmu Bapak Ibu yang sangat menderita, mari itu hancurkan itu. Hanya miliki iman yang besar. Lanjut. Ini tanda-tanda ya. Makanya 1 Petrus 1 ayat 5-8-9 apa katanya? Sadarlah dan berjaga-jagalah, apa katanya? Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti, apa katanya? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia, lihat, lawanlah dia dengan iman yang teguh, iman yang besar. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh, di mana? Pasar melintang, pekerja hati, enggak. Seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi Bapak Ibu mari, sadar. Itu iblis, jangan karena iblis, persaudaraan kita dikorbankan, pelayanan kita dikorbankan. Ya kan? Anak dengan orang tua dikorbankan. Sadar Bapak Ibu, itu iblis semua. Itulah yang pekerjaan iblis. Tidak mau rumah tangga rukun, tidak mau anak orang tua itu rukun,
tidak mau tetangga itu rukun, nggak mau orang ke gereja rajin. Ini pekerjaan iblis. Makanya sadar. Saya kadang sadar, Pak Gembala. Kenapa? Yang biru, lawan. Ini ya, lawan. Harus kita lawan iblis. Dengan apa? Iman yang besar. Iman yang teguh, nggak bisa kita. Udahlah. Begini-begini mana bisa. Lawan dia. Iblis dikalahkan, begitu kan? Harus sadar, hanya orang yang sadar, maka tahulah dia bahwa hidup dia di dalam Tuhan. Lanjut. Ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 apa katanya? Pencuri, ini berbicara iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini pekerjaan iblis yang merah ini. Inilah iblis ini. Mencuri, membunuh, ini pekerjaan iblis. Tapi Yesus datang, aku datang katanya. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam, itulah tujuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus sadar. Kalau hari ini mungkin kita masih ada itu akar kepahitan, itu pekerjaan iblis, itu buang. Buang itu iblis paling suka. Kalau bisa sampai mati kita terus nggak berdamai, itu pekerjaan iblis. Maka iblis, hore, merdeka, itu pekerjaan dia, selesai. Rencana dia yang terjadi. Jangan mau Bapak Ibu, jangan mau ditipu. Ini pekerjaan iblis, bahaya. Mencuri, apalagi membunuh. Kalau bisa kita dibunuh ya. Lihat, makanya sekarang ada masalah gantung diri dia. Iya kan? Walaupun di pohon terong. Iya kan? Mati-mati dia. Rupanya, kurang tinggi rupanya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita hancurkan itu pekerjaan iblis. Hari ini paham, 2022 pekerjaan iblis harus kita hancurkan. Kita berdoa ya, jangan sampai ada lagi bangku-bangku yang kosong ini, itu kita isi. Karena kenapa? Upahmu besar di sorga. Tuhan yang memberkati kita. Makanya mari, pekerjaan iblis hari ini yang pertama adalah kita hancurkan. Iblis ini, kalau bahasa kita ini gak perlu dibayi-bayi ini. Hancurkan itu. Gara-gara dialah semua terganggu kehidupan kita ini ya. Lanjut, yang kedua. Yang kedua adalah pesan Tuhan yang saya sampaikan, berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Apa maksudnya Pak Pendeta itu? Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini adalah orang yang kafir, yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi dia tahu, karena begitu banyak persoalan. Hari ini Bapak Ibu, orang banyak persoalan. Lihatlah di mana-mana. Kenapa? Di tempat kami itu seminggu yang lalu 5.000 liter minyak makan itu subsidi menyediakan perusahaan kami. 5.000 liter, berapa desa itu diundang. Harga 11.500 kali itu. Wah, datang semua ibu-ibu, ada masalah. Minyak mahal, iya kan? Masih masalah minyak. Banyak persoalan lagi. Iya kan? Banyak persoalan. Yang bilang, aduh Pak, kemanalah suamiku Pak, belum bertobat, ya itu persoalan, banyak persoalan. Pak, kemana Pak, situasi seperti itu Pak, nyari kerjaan payah Pak, aduh, iya kan? Kehadiran kita anak-anak Tuhan, tangkap mereka. Saya tidak menganjurkan Bapak Ibu, kalau dia tidak di jamaah Tuhan kemari, saya juga tidak paksakan, paling tidak kehadiran dia, datangi, doakan dia. Kuat ya Eda, kuat ya Laya, kuat Inang ya, apa persoalanmu, doakan dia. Kehadiran di kita ini membuat orang lega, iya kan? Jangan kehadiran kita ini, oh dia bagus lari kita, jangan. Iya kan? Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus membawa satu jiwa bertobat. Lewat apa? Lewat paling enak mendoakan kalau orang ada persoalan, benar. Kalau bisa kira-kira udah hampir bunuh diri dia, enak kali itu. Datang aja, ayo ke gerejaku, bawa dia. Paling enak, iya kan? Jangan kita doakan waktu tanggal muda, payah. Ngapainlah datang kemarin, iya kan? Doakan di tanggal tua. Kira-kira sudah genting, iya kan? Iya. Maka doakan dia, tugas kita itu cari. Orang-orang banyak persoalan, iya kan? Tugas kita. Banyak orang sekarang, wah, stres banyak, stres, ya. Banyak persoalan. Nyari-nyari kerjaan, nggak dapat-dapat. Nyari jodoh, nggak dapat-dapat, iya kan?
Sekolah uang mahal uang sekolah mahal. Sekolahnya mahal, gajinya sedikit, iya kan? Banyak persoalan. Suami nggak bertobat-tobat, iya kan? Tetangga risih terus lihatnya. Banyak persoalan. Tapi kehadiran anak Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini tentu beda. Membawa, doakan dia. Ayo ke gereja Inang, ayo ke gereja Eda, Lae, ayo. Kehadiran kita seperti Tuhan Yesus, membawa jiwa-jiwa, terselamatkan satu jiwa. Kenapa? Karena persoalan anak perempuannya kerasukan setan, sangat menderita. Hari ini Bapak intip, siapa kira-kira ada persoalan? Ya, saya minta, saya buat program lah kita, ya kan? Yang diberkati siapa? Bapak Ibu, bukan gembala. Bapak Ibu mencari jiwa, Bapak Ibu akan menikmati janji Tuhan. Coba intip, 1 tahun 1 orang, ini kita akan lebih nih, iya kan? Kita kalau hadir semua 50 ini. 1 tahun 1 aja 1 orang, udah panjang ke sana ini penuh. Coba intip-intip siapa yang ada persoalan yang berat, ya kan? Doakan dia. Kalau pas panen kasih sekilo dia, ini dah beras baru dah, iya kan? Kasih, janganlah ada makan sendiri, iya kan? Iya. Kasih dia ini dah. Iya kan? Bawa pisang barangan 1 sisir, iya kan? Itu dia. Gembalanya nggak usah lah, iya kan? Jiwa saja sana. Bawa. Ada ayamnya kasih 1 ekor. Jangan pelit-pelit lah. Iya kan? Ini dah ada ayamku. Ya nggak bisa yang besar. Anaknya 1 pelihara lah dah. 6 bulan baru besar, baru potong. Nggak apa-apa. Iya kan? Kita harus seperti itu. Kalau kita hanya asik-asik begini saja, mau kapan menikmati janji Tuhan? Nggak ada. No lah. Mimpilah. Mimpi aja gini. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Lewat siapa? Lewat orang-orang ini yang banyak persoalannya. Banyak persoalan orang sekarang. Gak usah ditanya. Pening sekarang orang rata-rata. Tapi di tempat ini gak ada. Saya kan percaya. Iya kan? Di sini saya lihat luar biasa Bapak Ibu. Senyumnya saja sudah senyum kemuliaan nama Tuhan. Lanjut. Yang ketiga. Supaya kita sembuh. Lihat Bapak Ibu, apa yang menjadi kerinduan ibu ini? Hanya satu, sembuh. Hari ini Bapak Ibu mungkin anak kita nggak kerasukan setan, iya kan? Nggak menderita seperti, tapi kita ada yang membuat kita nggak sembuh-sembuh, iya kan? Ada, nggak sembuh-sembuh kita ini. Iya kan? Matius 15:28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang, dan seketika itu juga, Bapak Ibu, siapa yang rindu hari ini sembuh? Ada amin? Ada 3 yang harus disembuhkan di tahun. Next, ini pesan Tuhan, tangkap Bapak Ibu ya. Yang pertama, hidup kita disembuhkan dari sakit sangat menderita. Bapak Ibu tidak harus persis persoalan ibu dengan anak perempuan yang kerasukan. Saya nggak tahu apa yang membuat saudara ini sangat menderita. Saya nggak tahu. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus nanti, sungguh-sungguhlah. Apa yang membuat hari ini saudara nggak bisa damai sejahtera, yang sedikit-sedikit tersinggung, ya kan, dikasih nasihat nggak mau, merasa benar sendiri, ya kan? Agak ke gereja malas, atau mungkin ya Bapak Ibu, saya nggak tahu. Jujur, Tuhan yang tahu apa yang ada di hati Bapak Ibu yang terdalam. Tapi hari ini mari, supaya itu sembuh. Itu pekerjaan iblis. Itu pekerjaan iblis. Memang itulah kita damai sejahtera. Membuat kita tidak ada lagi damai sejahtera. Itu pekerjaan si jahat, itu iblis. Ya. Jadi itu harus kita hancurkan lewat apa? Iman yang besar. Itu yang pertama, kita harus disembuhkan dari sakit, bukan sekedar menderita. Sangat menderita. Ini mengganggu ini hubungan kita dengan Tuhan. Mengganggu hubungan yang berkeluarga. Mengganggu hubungan sesama gereja pelayan. Ini bahaya nih. Iya kan?
Kalau di luar sana, ya saya sudah biasa diperhadapkan dengan orang sekuler, ya kan? Orang yang begini begitu, karena orang di pekerjaan yang mau ambil muka, ya kan? Yang ambil apa macam-macam, ya kan? Saya tidak peduli tuh, ya kan? Yang penting saya tetap percaya kepada Tuhan, ya kan? Makanya hidup saudara harus disembuhkan dari sakit apa itu yang membuat saudara ini menderita. Betul-betul hari inilah paradigma yang lama itu itu harus kita tinggalkan. Apa yang membuat saudara hari ini bukan sekedar menderita, sangat. Yang kedua, hubungan dipulihkan terhadap Tuhan dan sesama. Bapak Ibu harus dipulihkan, ini sakit penyakit ini yang disembuhkan. Terhadap Tuhan, terhadap sesama juga. Bagaimana kita mau menyembah, oh Tuhan kau baik. Tapi lirik sana, oh membuat tidak damai sejahtera. Iya kan? Hati-hati Bapak Ibu. Ini pekerjaan iblis. Iblis suka begitu. Makanya ini harus kita hancurkan. Kenapa? Kalau ini kita tidak pulihkan, kita tidak sembuhkan, saya katakan hari ini kita gagal menikmati janji Tuhan. Makanya Bapak harus dipulihkan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Baru yang ketiga, apa? Perekonomian kita dipulihkan Tuhan. Hari ini COVID boleh terjadi Bapak Ibu, perusahaan boleh tutup, tapi kuasa Tuhan tidak pernah tutup Bapak Ibu. Ini janji Tuhan. Dunia boleh sulit, tantangan boleh besar, iya kan? Tapi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini mari kita siapkan hati kita, mari. Supaya kita bisa menikmati janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang terakhir, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya undang pemimpin pujian, mari Bapak Ibu, tetap semangat, maju terus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita siapkan hati kita ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Amin. Kau dalamku dan ku dalammu. Tinggikan nama, oh ubah hatiku, Hatiku seperti hatimu setulus salibmu, kasihmu Tuhan, biar mataku seperti matamu pancarkan kasihmu. ku mau jadi Bapak Ibu, hari ini pesan Tuhan. Sudah kali yang kedua saya sampaikan di awal tahun dan ini memasuki bulan yang ketiga. Miliki iman yang besar. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang besar yang bisa menikmati janji Tuhan. Hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Akibat pekerjaan si iblis, maka perempuan Kanaan ini sangat menderita. Ini pekerjaan iblis Bapak Ibu.
Hari ini pekerjaan iblis harus kita telanjangi, kita hancurkan dia. Supaya hidup kita boleh menikmati janji-janji Tuhan hari ini. Mari, supaya kita ubahkan hati kita. Jangan seperti lagi memiliki paradigma yang lama, tapi milikilah pola hidup yang baru di dalam Tuhan. Ubah hatiku seperti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau memberi waktu kepada Bapak Ibu supaya sungguh-sungguh berdoa hari ini. Sungguh-sungguh berdoa. Mari kita hancurkan itu pekerjaan si iblis, lawan si iblis. Ini yang mengganggu perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Jangan biarkan dia leluasa. Jangan biarkan dia leluasa. Tapi lawan dia, miliki iman yang besar. Hari ini hanya iman yang besar yang bisa menghancurkan pekerjaan iblis. Jangan biarkan dia berlarut-larut terus ada di dalam hidup kita. Ini yang membuat kita gagal menikmati janji Tuhan. Hari ini mari tinggalkan itu. Masuk kepada pola hidup yang baru, paradigma yang baru. Supaya janji Tuhan itu boleh kita nikmati di tahun 2022 ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu. Persoalan apa yang hari ini yang terus mengganggu hidupmu, yang membuat engkau sangat menderita hari ini? Mari angkat tanganmu, jangan lihat kiri kanan. Mari terbuka engkau kepada Tuhan hari ini. Saya tidak tahu persoalan apa yang persis mengganggu hidupmu hari ini, yang membuat engkau mungkin kehilangan damai sejahtera, yang mungkin sudah bertahun-tahun, yang terus ada di dalam hatimu. Bapak Ibu dengar, hanya orang-orang yang mengenal Tuhan, yang paham akan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Hanya anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa kita sebenarnya perlu ditolong Tuhan hari ini. Mari minta kekuatan Roh Kudus memulihkan kita hari ini. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Yang
kami ya Tuhan. Sentuh hatiku, rumah hidup mencari yang bagai lain. Kau berjana hati Bapa, agar ku mengerti sebuah kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada berhenti. jamah hati kami ya Tuhan. Amin. Atau mungkin kami malu untuk mengangkat tangan kalau kami mempunyai persoalan ya Tuhan. Kami mungkin malu dilihat bangku kiri kanan kami. Atau mungkin hati kami tidak terbuka ya Tuhan. Dengar Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu siapa kita hari ini. Tapi yang Tuhan tidak mau, engkau gagal menikmati janji Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Itu yang tidak mau Tuhan inginkan di dalam hidup kita ini. Tapi yang Tuhan inginkan adalah supaya kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Oh, Rarabasaka, Rarabasaka. Oh, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita harus lawan iblis, hancurkan pekerjaan si iblis. Kita harus komitmen hari ini supaya hidup kita boleh menikmati janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga Tuhan, berkati suami, istri, orang tua kami, anak-anak kami Tuhan, berkati semua. Bapak tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, ubahkan hidup kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Oh, tolong kami ya Tuhan, mampukan kami. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang melawat setiap kami hari ini Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Supaya kita siapkan hati kita bejana ini, bejana yang baru, hati yang baru kepada Tuhan. Ya, boleh saya undang. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan. Bapa, sebelum kami masuk dalam perjamuan hari ini Tuhan, kuduskan kami, tahirkan kami Tuhan. Berkati anggur dan roti hari ini Bapa. Ketika kami makan, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami diberkati oleh Tuhan hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Kita boleh bangkit berdiri semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Bapak, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang Emas yang
Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ada 3 pesan Tuhan yang kita tangkap hari. Bagaimana supaya kita sembuh. Yang kedua adalah supaya kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Hari ini Bapak Ibu ini berbicara tentang pengampunan, ya. Firman Tuhan berkata, jika kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kita. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya kasih waktu, mari. Paling tidak kita berdoa kepada Tuhan dalam hati kita. Ucapkan Bapak Ibu. Jangan kuat-kuat. Ini berbicara komitmen kita kepada Tuhan. Supaya kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Mungkin ada akar kepahitan yang terus menerus. Ini pekerjaan si iblis Bapak Ibu. Iblis harus kita hancurkan. Mari kita harus bisa melepaskan pengampunan. Hari ini mari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita harus lepaskan pengampunan. Bapak Ibu, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti, di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita angkat cawan di tangan kanan, kita angkat tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjamuan baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, musik menyembah Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kepada Tuhan. Ora raba 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 raba. Ora raba sakara raba 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 raba. Ora raba sakara raba 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 raba. Ira raba sakara raba raba raba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak.
Pagi ini Tuhan, kami sudah bersekutu lewat perjamuan kudus hari ini Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sepanjang 1 bulan ini Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberkati Tuhan. Kesehatan, panjang umur, perlindungan Tuhan. Apapun rencana kami, apapun pekerjaan kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, Tuhan sertai kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan, jagai kami Tuhan. Engkau yang membuat kami berhasil dan beruntung ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, aku serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat bangku-bangku yang kosong. Tuhan Yesus, percaya pakai kami Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus, supaya setiap orang boleh mengenal Tuhan lewat hidup kami. Lewat hidup kami Tuhan, iblis dikalahkan, iblis dihancurkan. Berkati kami semua Tuhan, rumah tangga, suami kami, istri kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan. Sepanjang 1 bulan ini kami dipelihara Tuhan, kami dijagai Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja ini Tuhan, semua para pengerja, jemaat, berkati semua Tuhan. Di dalam nama Yesus, pelayanan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami sembuh dari sakit penyakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sakit yang sangat menderita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, kita sudah diberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Sebentar kita juga akan memberikan persembahan kita yang kedua kali, dibarengi dengan warta sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat GB Victory, Jalan Pematang Siantar nomor 57 Lupakam, Minggu 6 Maret 2022. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Dan kami juga berterima kasih untuk jiwa-jiwa yang baru hadir di tempat ini. Kita bukan orang lain, tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, kita boleh lagi bersama-sama beribadah bersekutu di tempat ini. Ada beberapa kegiatan kita untuk seminggu ke depan, yaitu jadwal menara doa yang sudah ditentukan. Mari kita laksanakan sesuai jadwal masing-masing. Jumat 11 Maret 2022, ibadah kul beserta ucapan syukur acara ulang tahun Bapak atau Opung Calvin Panjaitan, alamat Gang Tempe dan masuk pukul 18.30 WIB. Bagi jemaat yang terhalang dengan kendaraan dapat berkumpul di depan gereja. Mari semua jemaat Tuhan, kami dengan senang hati agar Bapak dan Ibu dapat datang di acara ibadah kul kita tepatnya di hari Jumat. Sabtu 12 Maret 2022, doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu di tempat ini pukul 16.30 WIB atau jam setengah 5 sore. Minggu 13 Maret 2022, ibadah raya peserta sekolah minggu berjalan seperti biasa dan masuk pukul 10.30 WIB. Pelayanan jemaat bagi Bapak, Ibu, dan semua jemaat yang dikasih Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah DSTM, punguan marga, kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain, dapat menghubungi Bapak Gembala atau para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasih Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini, mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah. Amin. Tema gereja kita tahun ini adalah miliki iman yang besar, Matius 15 ayat 28. Mari Bapak Ibu semua jemaat yang dikasih Tuhan, kita semua aktif dan terbeban, serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu melayani di bidang pujian dan penyembahan, pemimpin pujian, singer, dan musik, boleh diberitahukan kepada Bapak Gembala Jemaat atau koordinator musik. Warta tambahan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan janji imannya untuk keperluan gereja seperti AC dan lain-lain, dapat diserahkan kepada saudara Mama Reva Boru Lumban Batu. Jangan lupa mari kita semua sama-sama menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19, selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak.
Demikian pengumuman wartawan untuk seminggu ke depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu, saya menambahkan pengumuman untuk ibadah pemuda. Ya, tadi malam kita sudah doakan, sudah kumpul pemuda, dan ibadah pemuda kita sudah mulai buka tadi malam, dan selanjutnya ya masuk jam mana ketua pemuda, jam 7 ya. Ya, jam 7, ya nggak lama-lama, setengah jam atau 1 jam saja. Jadi jam 8 kita udah pulang. Begitu juga ibadah WBI, kita sudah mulai buka. Ya, tadi malam juga, sore semalam, ya menjelang malam sudah terpilih juga untuk ketua, bendahara dan sekretaris. Jadi WBI sudah kita mulai buka. Jadi hari Jumat, setiap minggu pertama dan ketiga. Jadi nanti hari Jumat depan itu ya, Jumat minggu ketiga ya. Jadi kita mulai di rumah Ibu Gembala jam 5:30 sore. Enggak lama-lama. Semalam juga kami cukup setengah jam saja sudah. Jadi semua pekerjaan tidak terganggu. Itu saja. Bagi kaum ibu, tolong nanti dikomunikasikan karena jadwal akan nanti akan datang menyusul bagi ibu-ibu, supaya nanti untuk kedepannya sebulan hanya 2 kali saja, minggu pertama dan minggu ketiga. Gak usah lama-lama, cukup setengah jam saja. Jadi itu saja tambahan 2 pengumuman. Nanti untuk ke depan sudah bisa masuk di pengumuman ya. Mana itu ya nanti masukkan ya untuk pengumuman ibadah pemuda dan WBI. Itu saja Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Dari hati kami yang tulus di hadapan-Mu datang menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa. Allah yang ajaib. Allah yang penuh dengan kuasa yang Tuhan limpahkan bagi kami, Bapa. Itulah doa kami, ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Yang Tuhan begitu setia menuntun kami dalam perjalanan kami sehari-hari. Kemanapun kami berjalan di hadapan-Mu Tuhan. Kemanapun kami Tuhan membawa hidup kami dalam pekerjaan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhanlah yang menuntun kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh baik Tuhan. Tiada seperti Engkau, Tuhan yang sangat baik.
Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah kami saat ini Tuhan, kami datang sungguh-sungguh di hadapan-Mu menyembah Engkau Tuhan. Engkau telah hadir bersama-sama dengan Roh-Mu Tuhan, melihat hati dan kepikiran kami Tuhan. Apa yang ada dalam hati kami, Tuhan tahu semuanya Bapa. Apa yang menjadi keluh kesah kami Tuhan, kami akan sampaikan dengan doa-doa kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan, sucikan kami Bapa. Engkau telah tersalib bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa yang ada di dalam hati kami ini Tuhan. Pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu tidak sia-sia Tuhan. Saat ini kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Ujilah hati kami Tuhan. Periksa hati kami Tuhan satu persatu Bapa. Apakah kami layak di hadapan-Mu Tuhan? Tapi kami berdoa Tuhan, layakkan kami Tuhan. Beri kekuatan, beri iman yang besar supaya kami mampu mengalahkan kemauan kami, mengalahkan isi hati kami Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau tersalib. Engkau yang disebut sebagai juru damai, raja damai dari sorga. Damaikan hati kami Tuhan. Damai-Mu Tuhan di antara kami ada. Yesus, lihat hati kami Tuhan. Turunlah Engkau Tuhan, bersama dengan Roh-Mu meriksa hati kami ini Tuhan, menguduskan hati kami Tuhan, menyucikan kami dari segala dosa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjamah kami. Engkau akan mencabut segala dosa yang dari hati kami Tuhan. Damai dari sorga akan turun di hati kami. Damai dari-Mu Tuhan akan mengalir di hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hanya dapat berkata-kata dan memohon kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi dengan Roh Kudus yang ada, yang Tuhan berikan kepada kami, kami akan mampu menyelesaikan hati kami Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Melalui perjamuan kudus yang telah kami laksanakan saat ini Tuhan, dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu Tuhan, yang terjadi 2000 tahun yang lalu, yang kami ingatkan hingga saat ini Tuhan, jadi peringatan akan kami setiap kami melakukan perjamuan kudus, karena Tuhan sangat baik kepada kami. Kami tidak lupa kebaikan-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami Bapa. Sucikan dan kuduskan kami Bapa, menjadi anak-anak yang kudus di hadapan-Mu Bapa. Kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami sudah berlangsung dengan betul-betul dengan urapan dari Roh Kudus. Menyembah Tuhan, berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Doa kami senantiasa, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Yang kesulitan ekonomi Tuhan dipulihkan dengan nama Tuhan Yesus. Pulihkan usaha dan pekerjaan kami Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya dengan iman kami, Tuhan sanggup menolong kami Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Tuhan sanggup memulihkan rumah tangga kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji Tuhan tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Engkau memberkati Abraham, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang lain. Saat ini juga Tuhan, Engkau akan memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami dan kami terima janji-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami telah mendengarkan suara-Mu Tuhan. Engkau telah berbicara kepada kami Tuhan. Mengajarkan kami supaya kami betul-betul menerima firman Allah yang hidup dalam hati kami Bapak. Dan kami akan bawa pulang firman itu ke rumah kami Tuhan. Dan firman itu akan betul-betul mengisi seluruh ruangan isi rumah kami Bapak. Dan menjagai kami Bapak. Terima kasih Tuhan bagi jemaat-Mu yang tidak sempat hadir Tuhan. Apapun yang menjadi masalah mereka Tuhan, kami percaya Yesus kami sungguh luar biasa Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau tunggu betul-betul yang menolong kami Bapak. Yang telah melayani Engkau pada siang hari ini Tuhan. Para hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayanan kami apapun yang kami lakukan, sekecil apapun pelayanan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan melihat dari atas. Tuhan akan mengedangkan tangan-Mu kepada kami. Dan Tuhan akan memberkati kami Bapak. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati seluruh keluarganya. Berkatilah Tuhan Bapak. Terima kasih persembahan kami yang telah kami berikan saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan pasti akan memberkatinya. Dan cukup untuk pelayanan dalam gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Tuhan akan memimpin kami dalam perjalanan dan berkati kami melalui hamba. Jemaat-jemaat yang kasih Tuhan, Bapak Ibu, sebelum kita pulang pastikan kita sudah terima berkat Tuhan hari ini. Mari buka hatimu hari ini, buka. Arahkan hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah menyertai memberkati kita mulai hari ini sepanjang suatu bulan ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.